Terimalah salam hangat kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki peraduan malam, baiklah kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari, dan di saat kami akan memasuki istirahat malam kami, berkenanlah Engkau di dalam Roh-Mu mengajar kami akan firman-Mu, dan kami telah bersedia untuk mendengar, melakukannya. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan malam kita sesuai dengan Almanak HKBP pada malam hari ini adalah dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan malam ini adalah dari ayat 19 yang mengatakan, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengusir setan. Tampaknya Bapak, Ibu, Saudara, setan ada banyak di sekitar kita. Buktinya, ke siaran televisi juga bisa masuk dan menaruh minat pemirsa. Jangan-jangan kita pun ada subscribernya YouTube atau pelanggan film-film serta tulisan berkonten satanik. Secara tradisional pun di daerah kita atau mungkin dari daerah asal kita, dengan berbagai macam bentuk ritual masih ada saja ditemukan. Ditengarai ada saja orang berkaki dua dalam iman. Di satu sisi mengaku kekristenan dan beribadah formal, tetapi juga mau menyembah setan. Alasan yang sering muncul, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa menjadi pengikut atau percaya kepada setan? Katanya karena fakta ada setan dan kuasanya besar. Saudaraku, benar bahwa setan itu ada. Dalam Alkitab beberapa kali ada disebutkan setan adalah nama lain dari iblis. Juga disebut roh-roh jahat. Upaya setan adalah menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus sendiri pun pernah dicobai oleh setan. Dan tampaknya tidak sendirian saja, bahkan sistem kerja setan pun berkelompok. Bisa sampai 1 legion merasuk seseorang. Kemudian setan juga punya penghulu. Berarti sistem pemerintahannya pun ada. Tentu untuk menjabat sebagai penghulu setan, setidaknya dia adalah setan yang paling kuat. Jika tidak demikian, tentu juga ada usaha penggalangan kelompok besar supaya bisa menjadi penghulu. Dan semua kekuatan dan sistem ini tentunya sekarang diarahkan untuk menjatuhkan manusia. Tentu tidak mungkin lagi diarahkannya kepada Tuhan, karena setan sudah gagal, bahkan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sahabat renungan Shalom, kini yang perlu dibantu adalah para pengikut Kristus
bagaimana mengalahkan setan itu. Belajar dari nas malam ini, pertama-tama disadari bahwa memang setan itu sangat kuat kuasanya. Demikian pengakuan murid-murid. Yang kedua, tidak semua setan mudah dikalahkan. Sebab murid-murid itu pernah dengan penuh sukacita memberitahukan kepada Tuhan Yesus atas keberhasilan mereka mengusir setan. Tetapi kali ini mereka tidak bisa mengusirnya. Tentu hal yang sama bisa atau mungkin sering kita hadapi saudara-saudara, di mana sangat sulit mengalahkan sebagian roh jahat atau setan itu. Namun saudara-saudara, sebagai murid Tuhan Yesus yang tahu kekuatan setan dan telah mengalahkannya, sangat tepat pengakuan murid-murid ini. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ini adalah kesadaran bahwa ada setan yang sangat kuat. Memang setan yang pernah mereka usir itu pun sebenarnya bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena sudah diberi kuasa oleh Tuhan pada waktu itu. Dan sekarang pun mereka mau meminta petunjuk atau kuasa dari Tuhan untuk mengusirnya. Ini petunjuk Tuhan Yesus, saudara-saudara. Pertama, iman yang teguh, tidak boleh kurang percaya, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh setengah hati atau setengah pengabdian. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan berdoa dan berpuasa. Ini mau mengatakan kesungguhan berkomunikasi, memautkan hati dengan Tuhan. Doa dan puasa adalah memfokuskan totalitas hidup kepada Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Mengalahkan setan bertujuan hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu berharap kekuatan hanya dari Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa di sorga, yang mengingatkan kami bahwa kami bisa mengalahkan setan sekuat apapun dia. Tetapi itu bukan dari diri kami, hanya karena kuasa-Mu yang ada dalam diri kami. Dan itu pun ketika kami sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Berkati kuatkan kami untuk melawan segala roh-roh jahat, kekuatan-kekuatan jahat di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih, dan di saat kami mau beristirahat, kami juga ingat saudara-saudara kami yang terbaring di tempatnya masing-masing karena sakit. Mungkin tubuh mereka lemah, tetapi kami yakin Tuhan bersama-Mu, mereka akan penuh pengharapan, dan mohon pemulihan atas mereka. Berkatilah juga Tuhan kami semuanya yang sudah letih dan pekerjaan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Esok hari dalam kesegaran atas kekuatan daripada-Mu, kami juga boleh meneruskan tugas-tugas kami. Terima kasih dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.